Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan beriman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, izinkan kali ini saya akan menyampaikan motivasi dan inspirasi islami dengan tema 5 siap yang sering terabaikan untuk bisa menggapai keberkahan Ramadan. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang membuat seseorang atau seorang atlet tidak berhasil meraih medali emas? Yang kedua, apa yang membuat seorang calon pegawai gagal diterima sebagai pegawai di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan? Apa yang membuat seorang calon mahasiswa gagal diterima di kampus favoritnya? Dan yang berikutnya, apa yang membuat seorang petani tidak bisa menghasilkan panen maksimal dari usahanya? Secara keseluruhan, kalau kita mau merenung, insya Allah jawabannya satu. Salah satu itu adalah kurang persiapan. Kurang persiapan, mau lomba nggak ada persiapan, lebih dekat kepada gagal. Mengelola kebun pertanian tanpa persiapan yang matang lebih dekat untuk gagal dalam panennya dan sebagainya. Nah, menariknya adalah para ulama ada yang mengibaratkan Ramadan itu diibaratkan tanah yang subur. Di bulan Ramadan diibaratkan sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi benih-benih kebajikan. Semua orang dipersilahkan untuk menabur, kemudian pada waktunya menuai hasil sesuai benih yang ditanamnya. Bagi yang lalai, tanah garapannya hanya akan ditumbuhi rerumputan yang tidak berguna. Dalam seminar-seminar motivasi sering disampaikan, tidak penting sesungguhnya di mana tanahnya, tapi yang terpenting siapa petaninya. Tentu akan lebih indah kalau Ramadan tadi diibaratkan tanah yang subur, ditanam apa saja tumbuh, dan tentu akan lebih baik lagi kalau tanahnya subur, bibitnya unggul, petaninya produktif atau profesional. Nah, seperti apa gambaran Ramadan sebagai tanah yang subur? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tuhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin, lillah fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima. Kalau terjemahkan kurang lebih, rekan-rekan sekalian, telah datang kepadamu bulan Ramadan, kata Rasul, bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakan segala pintu surga, dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah dihalangi, benar-benar tidak akan mendapatkannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Betapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita kabar gembira yang luar biasa, bahwa telah datang kepada kita bulan yang penuh berkah. Coba kita renungkan. Seandainya rekan-rekan sekalian, sahabat yang beriman, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala rumah tangga yang penuh berkah, bahagia sekali. Dianugerahi panjang umur yang penuh dengan keberkahan. Dianugerahi rezeki yang banyak dan penuh berkah. Pendek kata, mendengar kata berkah saja kita sudah senang. Bagaimana ada satu bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan ditandai bahwa bulan itu di samping kita diwajibkan untuk berpuasa, Allah bukakan pintu surga, pintu langit, kita bisa melangit kapan saja doa-doa kita. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan menariknya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini
bentuk kesuburan daripada bulan Ramadan. Nah, lalu sebagai petani, katakanlah kalau kita kaitan dengan tanah, disiapkan oleh lembaga tertentu misalkan mewakafkan kepada kita tanah 30 hektar. Tapi waktu pengelolaan terbatas. Tentu orang yang berpikir bagaimana mengelola tanah yang 30 hektar dengan waktu yang terbatas, tentu kita akan merencanakan dengan baik. Demikian pula ketika Allah takdirkan mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang ini, artinya Allah telah menyiapkan kepada kita tanah yang subur, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Lalu bagaimana agar kita bisa mengelola setiap jengkal tanah yang ada dengan bibit yang unggul, dengan kita produktif dan sebagainya? Maka kali ini saya menawarkan untuk diri saya dan rekan-rekan yang beriman sekalian menyampaikan satu konsep 5 siap menggapai keberkahan Ramadan. Ini yang sering diabaikan oleh orang. Lupa bahwa di depan ada tanah yang subur tapi tidak persiapan. Mudah-mudahan saya dan rekan-rekan sekalian hari ini menyiapkan diri dengan 5 siap menggapai keberkahan Ramadan. Apa 5 siap itu? Yang pertama, siap ilmu, al-idad al-fikr. Yang kedua, siap hati, al-idad ar-ruh, bahasa Arabnya. Yang ketiga, siap fisik, al-idad al-jasadi. Yang keempat, siap harta, al-idad al-mal. Dan yang terakhir, siap action, siap bertindak, yaitu al-idad al-amal. Mari kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, sebelum kita melakukan amalan tertentu harus siap ilmu. Maka yang pertama harus siap ilmu, al-ilmu qabla amal. Ilmu apa saja, amal apa saja dalam syariat kita, dalam syariat Islam, maka al-ilmu qabla amal. Jadi jangan melakukan satu amalan tanpa ilmu, karena itu penting bagi kita. Karena besok kita akan masuk bulan Ramadan. Kita hari ini sebelum masuk bulan Ramadan persiapan ilmunya. Apa ilmu-ilmu Ramadan? Yang terpenting yang tentu memahami fikih puasa. Di sana ada kitab misalkan yang sering kita pakai, banyak ulama pakai, sifat puasa Nabi misalkan. Tentang fikih ini nggak bisa kita nggak belajar. Kita harus belajar misalkan apa itu pengertian puasa, rukun puasa, siapa yang wajib puasa, siapa yang boleh berbuka, siapa yang sunnah dalam puasa apa saja, yang membatalkan puasa apa saja, yang boleh dan tidak membatalkan apa saja. Ini perlu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan senang hati bisa kembali membuka buku-buku fikihnya atau mendatangi majelis-majelis ilmu yang di sana ada kajian tentang pembekalan fikih Ramadan. Jangan sampai tanpa ilmu kita merasa benar ternyata salah. Misalkan ada sebagian orang yang belum paham ketika buka diakhirkan. Jadi dia lagi asik kerja, sholat dulu baru misalkan buka. Padahal sunnahnya adalah mensegerakan buka. Atau juga demikian ada orang yang sahurnya terlalu pagi, terlalu malam dan dia merasa baik, padahal sunnahnya adalah mengakhirkan sahur dan sebagainya. Misalkan saja yang sunnah dalam puasa mengakhirkan sahur, menyegerakan buka, berdoa ketika berbuka, berbuka dengan kurma atau air putih dan sebagainya. Ini tentu menjadi penting bagi kita agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hanya kaitan dengan ilmu berkaitan dengan fikih saja? Tentu tidak. Ilmu yang lain harus dipelajari juga, mengetahui fadilah atau keutamaan puasa dan Ramadan. Mengapa perlu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tahu betul kebutuhan manusia, bagaimana agar dia termotivasi. Karena itu dibuat balasan-balasan yang luar biasa. Maka bacalah kitab-kitab yang membicarakan tentang fadilah atau keutamaan puasa. Dan yang ketiga, tentu yang tidak kalah menariknya, mempelajari ilmu apa saja hal-hal ya yang perlu kita ketahui, di antaranya menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Secara syariat, secara fikih mungkin sah puasa kita, tapi karena kita melakukan hal yang tidak dianjurkan, misalkan melakukan hal sia-sia, bisa jadi puasa kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini yang pertama rekan-rekan sekalian, siap ilmu. Yang kedua apa? Siap hati, al-idad ar-ruh. Jadi ketika mau puasa tidak hanya siap
ilmu saja, tapi yang kedua apa? Siap hati. Siap ilmu, siap hati. Yang kedua. Nah, kenapa? Sebagai sebuah proses pendidikan, esensi daripada puasa adalah pengendalian diri. Misalkan dalam suatu hadis, Rasul SAW menyampaikan kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyarbi, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaimun. Yang artinya kurang lebih bahwasanya Rasul SAW bersabda, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan diri dari perbuatan sia-sia. Tolong digarisbawahi, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi puasa harus menahan dari perbuatan sia-sia dan rafas. Dan jika ada seorang yang menghinamu atau berbuat bodoh kepadamu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Ini pentingnya kenapa kita harus belajar menyiapkan diri, siap hati. Di sini harus lapang, tidak melakukan sia-sia. Kalau ada orang menghina, mengejek kita sunahan, nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung gitu ya. Cukup mengatakan saya sedang berpuasa. Rasul juga menyampaikan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, dan berapa banyak orang yang mendirikan ibadah di malam hari tapi hanya mendapatkan begadang saja. Di sini peringatan oleh Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dapatnya cuma lapar dan dahaga. Kalau dia cuma lapar dan dahaga, berarti yang lain nggak dapat. Gitu ya, makanya kita harus menjaga hati. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Lihat ini, orang yang tidak bisa menjaga hati, masih ringan berbohong, maka ketika kita berbohong berdusta, Allah menyampaikan di sini tidak butuh puasa orang yang bohong atau dusta. Dan apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, kata Rasul, maka jangan mengumpat, jangan membentak-bentak. Apabila ada seorang yang mencela atau menganiaya, maka katakanlah, sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Lihat, untuk menahan diri, seemosi apapun ditahan, nggak boleh bentak-bentak. Seemosi apapun kita, sekesal apapun kita nggak boleh mencela. Kenapa ya? Giliran saya pergi saja hujan, itu sudah mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siap fisik. Setelah siap ilmu, siap hati, siap fisik. Kenapa? Ingat, di Ramadan ini, di samping kita berpuasa, di mana puasa kegiatannya bangun sahur, berbuka, kemudian tarawih, ini sudah energi sendiri. Ditambah lagi apa? Dengan kegiatan yang sebagian kita masih sibuk dengan urusan dunia, bekerja di kantor, ngurus rumah tangga. Tentu ini perlu persiapan sendiri. Rasul menyampaikan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khairun ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajaz. Kalau diartikan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicinta Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah, serta janganlah sekali-kali engkau berkeluh kesah, wala tajaz. Lihat di sini, siap fisik. Saya mengingatkan diri saya dan rekan-rekan sekalian, ingat akan masuk bulan Ramadan tanpa persiapan. Jangan sampai di Ramadan pertama sampai 7 kita belum bisa giat dalam ibadah. Kalau tanya kenapa ini hari belum baca Quran, alasan ini kan Ramadan pertama baru adaptasi, jarang bangun malam dan sebagainya. Hari kedua begitu. Mestinya ini tanah yang subur, waktu yang terbatas. Begitu masuk Ramadan sudah langsung. Kalau yang janji sehari 1 juz, maka hari itu sudah mulai membaca 1 juz. Nah, caranya gimana? Persiapan ini mumpung belum sampai Ramadan, kepada siapa rekan-rekan yang beriman, yang semoga diberi kesehatan. Kalau hari ini belum terbiasa puasa, masih ada beberapa waktu sebelum Ramadan berpuasalah. Yang belum biasa bangun malam lah. Agar begitu Ramadan sudah adaptasi tubuh kita. Demikian pula kepada kita yang ada gangguan kesehatan, silakan berobat ke dokter atau mungkin bekam, dan jangan lupa siapkan herbal atau vitamin agar selama Ramadan benar-benar kita siap. Jangan lupa ada madu, ada habas sauda, ada minyak zaitun, ada kurma dan sebagainya. Oke, siap ilmu, siap hati, siap
fisik. Dan yang ketiga apa? Siap harta, al-idat al-mal. Rasul menyampaikan, innamad dunya li arba'in nafarin, abdin razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fi rabbah wa yasilu fi rahimah wa ya'lamu lillahi haqqo fahada bi afdalil manajil. Rasul SAW menyampaikan kepada kita, rekan-rekan sekalian, sesungguhnya dunia untuk 4 macam orang. Yang pertama, seorang hamba yang dikaruniai ilmu dan harta, maka ia berusaha bertakwa kepada Allah dengan keduanya, menjaga silaturahim dan menyadari hak Allah dalam hartanya. Itulah hamba yang menempati posisi terbaik. Jadi kalau kita boleh milih sesuai dengan di sini, maka orang yang disebut bi afdalil manazil, kelas utama, yang dia kaya, dia berilmu. Nah, kenapa di bulan Ramadan kita perlu bekal? Bekal pertama tentu untuk bekal kita menjalankan Ramadan. Bekal yang kedua, selama Ramadan kita mudah-mudahan bisa bersedekah sebanyak-banyak mungkin. Dikatakan Rasul orang yang senang bersedekah, rajin bersedekah, tapi ketika bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah seperti angin. Oke, dan yang kelima adalah keempat siap harta, kemudian yang kelima adalah siap aksi, siap tindakan. Jadi kalau tadi kita udah pembekalan, siap ilmu, kita belajar, siap hati, mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga, siap fisik. Yang keempat, siap harta untuk pembiayaan Ramadan untuk sedekah. Dan yang kelima, siap action atau al-idat al-amal. Apa maksudnya siap action? Siap bertindak. Nah, saya menyampaikan satu program kepada diri saya dan rekan-rekan sekalian untuk siap bertindak agar sesuai dengan harapan kita dan teratur, maka akan lebih baik untuk tindakan ini kita membuat target amalan Ramadan. Apa contohnya? Misalkan selama bulan Ramadan, target yang pertama, saya akan sholat 5 waktu full berjamaah di masjid, misal. Yang kedua, sholat sunnah rawatib minimal 12 rakaat. Yang ketiga, sholat tarawih sahur di masjid bersama imam sampai witir, sehingga seperti sholat sepanjang malam. Kemudian apa? Target membaca Quran khatam 1 kali, berarti 1 kali 30 juz, berarti kita menarget 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, maka 1 waktu sholat, habis sholat 2 lembar. Menghafal Quran, misalkan kita menghafal, sebagian sahabat yang kebetulan belum hafal juz 30, ya kita mari menghafal juz 30. Kalau belum sama sekali, ya menghafal intinya, mau surat pendek, mau surat tabarok, dan kepada rekan-rekan sudah banyak hafalnya, ya tentu harus menambah berapa juz misalkan, atau berapa lembar. Membaca terjemahan Al-Quran, mentargetkan misalkan 1 hari, misalkan nggak usah banyak-banyak, setengah juz kita baca terjemahannya. Caranya gimana? Bebas, mulai dari depan urut boleh, ambil Quran dibuka langsung dibaca terjemahannya boleh, membaca kisah-kisahnya boleh, dan sebagainya. Intinya ada target agar kita tahu isi Al-Quran, target membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian kita juga ingin, misalkan saja mentarget selama Ramadan saya akan dzikir pagi, dzikir sore, misalkan. Yang berikutnya, saya akan sedekah, misalkan 10% dari pendapatan saya, misal saja. Nah, terus terakhir, saya insya Allah akan iktikaf di masjid, misalkan 10 hari. Demikian, rekan-rekan sekalian, pembekalan sebelum Ramadan dengan 5 siap menggapai keberkahan Ramadan. Yang pertama adalah siap ilmu, al-idat al-fikr. Yang kedua siap hati, al-idat ar-ruh. Yang ketiga siap fisik. Kemudian yang keempat adalah siap harta, ini harta. Kemudian yang terakhir siap action, siap amal. Semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang, dan semoga Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang kita lalui. Semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.